kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Aceh belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwi Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh bersihkan Masjid Raya pasca peringatan Hari Damai Aceh. Berikutnya, Paskibraka HUT RI ke-81 dikukuhkan di sejumlah kabupaten kota di Aceh. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pasca penurunan bendera merah putih, TNI dan Pemko Banda Aceh kembali memasang bendera merah putih dan selengkapnya disampaikan Cindy Novita. Jajaran TNI bersama pemerintah kota Banda Aceh bersama bergerak cepat melakukan penyisiran serta pemasangan kembali bendera merah putih di sejumlah titik strategis Minggu 16 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna memastikan situasi kota Banda Aceh tetap kondusif, aman dan terkendali menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak hampir 500 bendera merah putih kembali difokuskan untuk dipasang di seputaran kawasan Masjid Raya serta ruas jalan protokol kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan guna mengganti bendera yang sempat diturunkan dan dicabut oleh pihak tak bertanggung jawab beberapa waktu lalu. Penyisiran dan pemasangan bendera ini melibatkan personel gabungan dari TNI, Polresta hingga Satpol PP yang dikerahkan hingga malam hari. Kasdim 0101 Kota Banda Aceh, Letkol Infantri Muhsin SAG MAP mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu maupun provokasi yang tidak jelas. Dia juga menerangkan saat ini perekonomian dan aktivitas warga mulai dari pedagang hingga kegiatan di pasar-pasar tradisional telah kembali berjalan normal dan lancar. Kerusakan yang ada kita inventarisir dan kita akan laporkan kepada pimpinan kita. Selain pemasangan bendera, aksi pembersihan area Masjid Raya juga telah rampung dilakukan secara gotong royong oleh aparat keamanan beserta jajaran pimpinan daerah. Jajaran TNI dan Polri menyatakan siap sedia menjaga keamanan wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, agar seluruh rangkaian acara dan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dapat berlangsung dengan hikmat dan lancar. Kita kepada warga tetap tenang, kemudian Aceh aman, Kota Banda Aceh khususnya cukup aman, dan hari ini kita lihat ini masyarakat bisa beraktif kembali, sudah orang jualan juga lancar, pasar-pasar juga lancar, kemudian juga event-event yang untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81 juga kita sudah berjalan kembali, sudah itu. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pemerintah Kota Banda Aceh membersihkan kawasan Masjid Raya Baitur Rahman pasca peringatan Hari Damai Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal meninjau langsung aksi pembersihan kawasan Masjid Raya Baitur Rahman usai pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Damai Aceh yang sempat ricuh. Adapun didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota DLHK 3 Banda Aceh, Eliza memantau kerja keras 75 petugas kebersihan yang dikerahkan untuk kerapian serta membersihkan kawasan masjid. Eliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil kebersihan serta aparat keamanan yang sigap menjaga kenyamanan publik dan keindahan kota. Pihaknya turut mengimbau seluruh kalangan untuk terus merawat persatuan, kebersihan, dan kedamaian di Serambi Mekah. Dengan armada yang kita punya, 4 unit, udah bolak-balik, dan kota kita udah mulai kondusif kembali, udah bersih kembali. Ya mohon masyarakat untuk bisa tetap menjaga perdamaian, menjaga kota kita, kebersihan kota, karena kota ini milik kita. Para petugas kebersihan yang terbagi dalam 4 tim kerja menyisir sisa-sisa sampah plastik dan kemasan makanan di berbagai sudut halaman serta koridor luar Masjid Raya Baitur Rahman. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Banda Aceh, lintas 17 bergerak menuju Melabuh. SMK Negeri 3 Melabuh menggelar kegiatan bakti sosial dengan melaksanakan gotong royong dan membersihkan sejumlah fasilitas umum termasuk masjid, dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Perdamaian Aceh ke-21 dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fauza. SMK Negeri 3 Melabuh menggelar kegiatan bakti sosial dengan melakukan gotong royong dan membersihkan sejumlah fasilitas umum termasuk masjid. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perdamaian Aceh ke-21 dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh siswa dan guru SMK Negeri 3 Melabuh di sejumlah lokasi di kawasan Lapang, Melabuh, Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan bakti sosial dilaksanakan di 2 masjid, yakni Masjid Lapang dan Masjid Cud Gandeh serta lingkungan sekolah. Para siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan gotong royong di lokasi yang telah ditentukan. Guru BK SMK Negeri 3 Melabuh, Ida Rosjana, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan Aceh, sekaligus menjadi bentuk pembelajaran bagi siswa untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Negeri 3 Melabuh hari ini melakukan bakti sosial, tepatnya di Masjid Lapang, yaitu dalam rangka menyambut tahun 21 tahun Hari Perdamaian Aceh. Ya. Setelah itu dengan HUT RI Indonesia Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 tahun ini. Ida menjelaskan kegiatan dimulai sejak pagi setelah para siswa dan guru melaksanakan Yasin bersama. Setelah itu seluruh peserta langsung bergerak melakukan gotong royong dan membersihkan lokasi yang telah ditentukan hingga selesai. Seluruh siswa dan guru dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Selain menjaga kebersihan lingkungan, bakti sosial diharapkan dapat menanamkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat gotong royong kepada generasi muda. Ida berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya siswa dalam mengisi kemerdekaan sekaligus menjaga nilai-nilai perdamaian Aceh. Para siswa juga diharapkan terus berkontribusi melalui berbagai kegiatan positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa melaporkan. Sebanyak 68 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di pelataran pendopo Bupati Aceh Barat pada Sabtu malam. Berikut laporan Tama Molizar. Mengukuhkan anak-anakku sekalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Aceh Barat tahun angkatan 2026. Sebanyak 68 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di pelataran pendopo Bupati Aceh Barat pada Sabtu malam.
Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dan didampingi oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil serta Forkopimda dan sejumlah SKPK terkait. Dalam amanatnya, Bupati Tarmizi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka yang baru dilantik. Atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kami mengucapkan selamat kepada anggota Paskibra yang baru saja dikukuhkan. Anggota Paskibra pada malam ini telah menjadi pilihan yang terbaik. Tarmizi berharap seluruh anggota Paskibraka yang baru dikukuhkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu, ia juga mengajak para anggota Paskibraka tersebut untuk bergabung dengan wadah alumni Paskibraka Aceh Barat di bawah binaan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Prosesi pengukuhan berjalan hikmat dan dihadiri oleh seluruh orang tua para anggota Paskibraka yang dikukuhkan. Usai pengukuhan, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanogayo. Bupati kukuhkan Paskibraka Kabupaten Gayo Lues dan selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Gayo Lues yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Pengukuhan berlangsung hikmat di Balai Pendopo Bupati Gayo Lues. Dihadiri Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Kepala SKPK, orang tua dan wali anggota Paskibraka. Para anggota Paskibraka merupakan putra-putri terbaik daerah yang dipercaya mengemban tugas mengibarkan sang merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia nanti. Momentum pengukuhan tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi para anggota untuk menjalankan tugas dengan disiplin, penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi jiwa nasionalisme dan menjadi teladan bagi generasi muda lainnya di Kabupaten Gayo Lues. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Kodim 0106 Aceh Tengah turut mendorong pengembangan pada sektor pertanian maupun peternakan untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Laporan Fitra Jayadi. Kodim 0106 Aceh Tengah terus mendukung program ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Dim 0106 Aceh Tengah Letkol CZ Irudi Haryanto mengatakan sejumlah program akan dijalankan untuk mendukung swasembada pangan, termasuk diantaranya rehabilitasi lahan dan percetakan sawah baru. Upaya tersebut dinilai penting mengingat sejumlah wilayah Aceh Tengah masih dalam tahap pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu akhir tahun 2025 lalu. Di Aceh Tengah, kata Rudi, pengembangan pangan tidak hanya difokuskan pada komoditas padi sebagai bahan pokok utama, tetapi juga palawija serta sektor peternakan, termasuk pemenuhan kebutuhan protein seperti ketersediaan telur. Harapannya kalau kita bisa membuat suatu masyarakat ini bisa mandiri, sehingga mereka tidak ketergantungan lagi dengan pasar. Oke, betul. Nah, harapannya ke arah sana. Di beberapa daerah sudah dilaksanakan dan kemudian juga di satuan-satuan termasuk di Kodim juga sedang kami kembangkan skala minimalis, di mana di sana ada produksi karbohidrat berupa tanaman jagung, kemudian juga ada sayur-sayurannya yang mudah ditanam sebagai kangkung, sawi, kemudian juga siapkan kandang ayam per telur, sehingga minimal bisa dapat menghidupi rumah tangganya masing-masing.
Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto menambahkan, pemerintah pusat terus mendorong Indonesia mencapai swasembada pangan. Karena itu TNI AD turut membantu masyarakat meningkatkan produksi pangan di daerah. Pihaknya juga memberikan berbagai pelatihan kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petani dan peternak dalam mengelola usaha, sehingga program swasembada pangan juga memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Dari Takengon lintas 17 menuju 0 km Pulau W. Wali Kota Sabang kukuhkan 23 petugas pengibar bendera pusaka. Wali Kota Sabang menegaskan pengukuhan menjadi simbol kepercayaan sekaligus tanggung jawab atas kedisiplinan, perjuangan, dan pengorbanan. Selengkapnya disampaikan Razi Arda. Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengukuhkan 23 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Sabang tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Wali Kota Sabang sebagai momentum penting bagi putra-putri terpilih yang akan mengemban tugas mengibarkan Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para anggota Paskibraka sebelumnya telah melalui serangkaian proses seleksi, pembinaan, dan pelatihan. Tahap tersebut dilakukan untuk mempersiapkan mereka menjalankan tugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Pada kesempatan itu, Zulkifli Haji Adam menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan. Ia menegaskan pengukuhan bukan sekedar seremoni, melainkan menjadi simbol kepercayaan sekaligus tanggung jawab atas kedisiplinan, perjuangan, dan pengorbanan yang telah dilalui para anggota Paskibraka. Kami mengucapkan selamat kepada adik-adik calon Paskibraka semua. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada pelatih dari TNI AU, dan mudah-mudahan harapan kita apa yang sudah dilaksanakan selama ini bisa sukses pada hari H untuk mengibarkan bendera merah putih. Zulkifli juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Lanut Maimun Saleh Kota Sabang beserta para pelatih yang telah memberikan pembinaan kepada para anggota Paskibraka. Kepada Kesbang Pol dan orang tua, Zulkifli juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan selama proses pembinaan dan pelatihan. Ia meminta kepada seluruh anggota Paskibraka menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab serta menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah, dan Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari Sabang lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Turnamen olahraga sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil secara resmi berakhir dan ditutup. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Aceh Singkil, Hidayat Riyadi, menilai kegiatan tersebut bagian dari upaya untuk mencari bibit-bibit atlet muda di Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus. 11-9. Turnamen olahraga sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil secara resmi berakhir dan ditutup. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik menilai bagian atau kegiatan ini merupakan dari upaya untuk mencari bibit-bibit atlet muda di Aceh Singkil. Penyampaian tersebut diungkapkan Ketua KONI Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik, saat menyaksikan final secara langsung turnamen Cup 1 Simpang Kanan sepak takraw double event antara tim skuad Simpang Kanan berhadapan dengan tim Manik JRTC, kemudian final interregu antara tim UDJ Prihasu berhadapan dengan tim Estelai Hame Simpang Kanan, tepat di lapangan sepak takraw Kecamatan Simpang Kanan di Desa Lipat Kajang Atas, Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Dikatakan Hidayat Riyadi Manik, selain apresiasi atas terselenggaranya turnamen ini dengan sukses untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di wilayah Simpang Kanan, juga ke depan melalui event seperti ini
dapat melahirkan bibit atlet muda untuk kejuaraan berikutnya. Alhamdulillah acara takraw untuk 17 Agustus ini berjalan dengan lancar. Semoga acara ini bisa untuk tahun depan lagi dibuat, karena di sini kan acaranya Cup 1 katanya. Mungkin nanti Cup 2-nya entah di mana untuk orang takraw membuat itu. Dan semoga dari sinilah nampak bibit-bibit yang akan ikut ke kejuaraan selanjutnya. Kemudian Hidayat Manik juga menegaskan, melalui turnamen Cup 1 Simpang Kanan tersebut, KONI Aceh Singkil akan terus berkomitmen untuk memajukan olahraga sepak takraw di Kabupaten Aceh Singkil, terutama untuk persiapan Pekan Olahraga atau Prapora berikutnya. Di samping itu, khusus kepada Ketua Cabang Olahraga atau Cabur Sepak Takraw Aceh Singkil, Hidayat juga meminta agar dapat lebih memperkuat tim sepak takraw di seluruh wilayah. Di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Camat Kecamatan Simpang Kanan, sekaligus sebagai Ketua Cabang Olahraga atau Cabur Sepak Takraw Aceh Singkil, Jepri Mahardika Manik berharap turnamen sepak takraw seperti ini terus berjalan di setiap wilayah kecamatan untuk mencetak dan melahirkan generasi atlet-atlet sepak takraw di Aceh Singkil yang lebih tangguh. Bahkan, Jepri juga meminta restu Ketua KONI Aceh Singkil agar ke depan adanya terlaksana turnamen Cup KONI 1 Kabupaten Aceh Singkil yang digelar di Simpang Kanan. Saya selaku ketua berharap pada semua kecamatan, khususnya Simpang Kanan, dengan adanya acara ini kami berharap jangan cuma Cup 1, ada Cup 2, Cup 3, karena saya lihat bibit dari event ini tuh kembali lagi ke atletnya itu kebanyakan dari Indonesia, Simpang Kanan, Solo, dari Paris. Harapan saya dengan KONI nanti akan membuat event lagi Piala KONI yang bisa harapan saya. Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen Sepak Takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil, Rizal Padang mengatakan, turnamen sepak takraw yang digelar ini merupakan upaya untuk mengajak para atlet sepak takraw untuk mengasah kemampuan dan bagian dari kegiatan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Simpang Kanan. Di samping itu, ia juga menambahkan, dalam ajang turnamen sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan yang baru pertama kalinya digelar di Simpang Kanan Aceh Singkil, mendapatkan atensi dan antusias dari para tim atlet sepak takraw di Aceh Singkil. Hal tersebut dapat terlihat dari antusias peserta, para atlet yang mengikuti ajang olahraga sepak takraw tersebut, di mana khusus untuk ajang sepak takraw kategori double, tercatat sebelumnya ada 37 tim yang sempat berlaga. Kemudian untuk kategori intergu, diikuti sebanyak 40 klub atau tim dalam event tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Koril 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.
Banda Aceh sore ini.